Banyak cara Tuhan untuk menjangkau, menyelamatkan jiwa-jiwa ya. Saya pun sama, saya pun dari sakit sudah mendekati sakaratul maut, baru saya berteriak, Yesus, kalau engkau bisa menyembuhkan aku akan ikut dengan engkau dan menjadi penginjil. Padahal saya belum tahu waktu itu penginjil itu seperti apa. Ya, tapi karena kakak saya pernah ketemu dengan seorang penginjil yang menolong ibu saya waktu pendarahan tahun 84, jadi saya ingat di situ. Bapak itu katanya seorang penginjil, orang Kristen. Nah, baru di situ saya tahu. Nah, saya merasakan kuasa Tuhan bekerja. 1 hari saya tidak minum obat karena obat-obat waktu itu sudah saya buang. Dan saya sudah putus asa. Tapi ketika saya minta kepada Tuhan Yesus, engkau Tuhannya orang Kristen, kalau bisa menyembuhkan saya akan masuk Kristen. Mengikut engkau dan menjadi penginjil, itu nazar saya. Enggak butuh waktu lama, besok badan saya sudah sehat. Amin. Sudah sehat. Padahal makan minum air pun enggak bisa waktu itu. Keluar, karena perihnya luar biasa. Ya, mah kronis enggak tahu mah apa. Saya jalan aja ngesot, enggak bisa. Berangkang pun nggak bisa, apalagi berdiri. Nah, itu sedikit kesaksian saya. Jadi putri juga diselamatkan Tuhan melalui pujian ya. Ya, banyak cara Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Saya lewat sakit. Ya. Paulus juga begitu. Ya, penampakan cahaya yang luar biasa dan akhirnya dia buta. Ya, Tuhan bisa membuat cara. Mungkin karena saya sakit juga itu cara Tuhan. Amin. Cara Tuhan untuk menyelamatkan saya. Puji Tuhan. Baik, malam hari ini saya tidak kesaksian, nanti panjang lagi kesaksiannya. Ya, saya ingin berbagi firman Tuhan pada malam hari ini. Tema kita adalah membangun komitmen dan integritas dalam pelayanan. Yang saya ambil dasar dari Alkitab Wahyu pasal 3 ayat 8. Silakan Bapak Ibu bisa buka Alkitab atau Alkitab aplikasi yang ada di handphone. Wahyu pasal 3 ayat 8. Saya bacakan untuk kita semua. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ya. Firman ini diberikan kepada jemaat di Philadelphia. Ya. Bagian dari 7 jemaat. Ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, jemaat Philadelphia ini adalah jemaat yang taat, setia. Ini yang dipuji oleh Tuhan. Ya. Berbeda dengan jemaat Laodikia. Suam-suam, karena Laodikia ini kota yang kaya, ya. Nah, kota ini adalah kota perbankan, ya. Artinya Laodikia ini adalah keadilan bagi rakyat. Jadi mereka tidak butuh Tuhan, karena sudah mapan, ya. Ini hati-hati ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah tercukupi hidupnya. Mau kemanapun ada mobil, ada supir, driver. Ini hati-hati. Karena kenyamanan itu bisa dipakai oleh iblis. Makanya jemaat di Laodikia itu disebut jemaat suam-suam kuku. Gak panas, gak dingin. Tuhan muntahkan dia. Jadi kita hati-hati. Makanya malam hari ini kita menerapkan hidup seperti jemaat di Philadelphia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema saya mengajak kita untuk setia, komitmen. Ya, kalau kita bisa lihat gambar di slide berikutnya, di situ ada gambar tangan ya, tangan yang begini ya. Itu apa ya? Kalau anak-anak muda zaman sekarang mungkin tahu ya tangan yang begini ya. Gitu. Damai atau gimana ya? Akur gitu ya. Ya. Setia juga bisa ya, seperti orang pemberkatan nikah itu juga kan ada janji setia.
Itu namanya komitmen. Bagaimana kita mau komitmen dengan Tuhan? Jemaat di Philadelphia itu komitmen sama Tuhan, dia menuruti firman Tuhan. Makanya di akhir itu Tuhan bilang, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Tidak menyangkal namaku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, komitmen terhadap diri kita sendiri dulu ya. Ya, kita membangun komitmen dari diri kita sendiri. Membangun kesetiaan mulai dari hal yang terkecil. Ketaatan, kesetiaan kita kepada keluarga, kepada anak, kita mulai latih. Semuanya perlu dilatih. Nggak bisa begitu aja kita terus, wah saya komitmen gitu, nggak bisa. Jatuh bangun dulu untuk kita memiliki karakter komitmen ini. Ya. Di Lukas 16 ayat 10 di sana dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara besar, ya, tidak benar dalam perkara besar juga. Artinya kita harus dari mulai yang terkecil, yang sederhana dulu. Kita membangun kesetiaan itu dari diri kita sendiri. Ya. Setelah itu baru kita mau komitmen dengan Tuhan. Ya. Komitmen dengan Tuhan. Ya, itu ada di Lukas 9 ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi kalau kita mau ngikut Tuhan ya harus 100% ikut Tuhan. Jangan bilang hujan, nggak jadi ibadah, nggak jadi pelayanan. Bagaimana kita bisa membangun komitmen dari diri kita sendiri? Makanya kita harus belajar dari perkara yang kecil. Setia. Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Ya, proyek yang besar. Saya hari Minggu nanti melayani di daerah Lewiliang, tepatnya di Jasinga, GBI Tarisi namanya, Desa Tarisi. Setelah itu nanti saya akan ditemani oleh pengerja untuk penginjilan ke Kampung Bendo namanya. Di sana pengrajin golok, pisau. Nanti kalau Bapak Ibu mau pesan nanti boleh lewat saya. Pesan pisau ya, pengrajin itu. Saya nanti akan ke sana dan kebetulan saya juga punya beberapa Alkitab yang disupport oleh teman-teman mahasiswa. Saya gratis, jadi nggak pernah beli Alkitab. Nah, kalau kita penginjilan, banyak jiwa-jiwa yang butuh Alkitab saya bagi, saya kasih gratis. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, komitmen dengan Tuhan. Ya, jangan menoleh ke belakang artinya apa? Jangan ragu. Jangan sesuatu hal terus kita lemah, nggak bisa ikut Tuhan, nggak mau ikut Tuhan. Jadi komitmen kita akhirnya apa? Kandas. Ya. Ya, setelah kita mewujudkan kesetiaan kita, komitmen kita dari perkara yang kecil, kita bangun di dalam diri kita sendiri. Baru kita mau komitmen dengan Tuhan. Harus totalitas. Komitmen dalam melayani. Di Yohanes 12 ayat 26 di sana dikatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Luar biasa ya. Jadi Yesus ada di mana-mana ketika kita pelayanan, nggak usah khawatir. Wah jauh gitu, jauh Pak. Saya pernah naik motor juga pelayanan penginjilan ke Sukabumi. Pulang sampai rumah subuh jam 2. 4 jam dalam perjalanan. Berhenti cuma ngopi minum sama istri saya. Saya merasa bahwa saya berjalan bersama Tuhan kok. Naik motor Pak. Ya karena waktu itu dadakan ya saya ditelepon, Pak bisa nggak? Pelayanan ngisi kesaksian deh kalau nggak bisa, kalau nggak ada persiapan firman. Maunya saya bawa firman. Cuman saya waktu itu kan dadakan.
oh saya mungkin nggak ada persiapan karena nyampe sana pasti saya telat. Saya nanti kesaksian aja di tengah-tengah gitu kan. Akhirnya saya berangkatlah sama istri saya ke sana. Karena kita sudah komitmen melayani Tuhan, melayani jemaat Tuhan. Jadi wah nggak bisa kalau dadakan gini minggu depan aja. Wah nggak lolos. Itu namanya kita menengok ke belakang. Membajak nggak boleh tengok ke belakang. Ya. Komitmen dalam melayani dimanapun kita berada. Tuhan ada di situ. Karena yang kita layani Tuhan. Yang kita layani Tuhan. Ya. Ada satu kesaksian saya pernah bersama tim saya dulu melayani di daerah Cilember. Jadi baru sekali ini saya lihat jemaat yang luar biasa. Belum pernah saya jumpai ya. Jemaat-jemaat di sana itu, wah murah senyum. Murah senyum. Wah, coba kalau kita datang ke gereja kan nggak semua jemaat senyum, di sana senyum semua. Daerah Cilember, sampingnya pesantren. Nah, pas turun dari mobil dengan tim, jemaat langsung tepuk tangan, langsung menyambut kami ya dengan senyum. Saya bilang sama teman saya, Bu, nih jemaatnya baik-baik amat ya. Iya Pak Ilyas katanya. Pas sampai datang, ya kita dipeluk-peluk, kita disalam-salamin. Nah akhirnya saya dibisikin, Pak bawa permen enggak gitu. Waduh, ternyata di sana yayasan kelainan jiwa yang saya layani. Cuman inilah pelayanan. Tuhan utus kita di tempat dimanapun berada, siap. Ya. Tapi mereka luar biasa. Wah kita ibadah. Kursi-kursi itu diputerin di situ. Diputerin. Jadi saya khotbah nggak ada mimbar, Alkitab saya bawa. Wah setelah doa, saya bawa firman. Wah mereka mendengarkan semangat sekali. Mantuk-mantuk, saya nggak tahu paham atau tidak gitu ya. Saya waktu itu temanya adalah terang dunia. Nah setelah selesai khotbah, ada sharing ceritanya nih, ada sharing. Nah sharing, wah banyak yang ngacung semua. Siapa yang mau sharing? Saya bapak, saya gitu kan. Ya. Tapi yang ditanyakan tidak ada hubungannya dengan firman. Nah, dia kata, iya tanya apa ibu? Saya bilang gitu, Pak saya kan di sini udah 6 bulan, kapan saya pulangnya ya? Waduh, keluar konteks semua. Nah ini pengalaman. Ya, lucu tapi sangat mengesankan buat saya. Saya 2 kali berkunjung ke sana. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan mundur. Maju terus siapapun yang kita layani. Ya. Tuhan izinkan kita melayani orang-orang yang enggak benar, orang-orang bahkan yang sakit jiwa. Ya, saya layani. Dan waktu saya ke sana, udah lama ya Bapak Pendeta enggak ke sini. Masih ingat luar biasa. Jadi saya pas ke sana itu kalau enggak salah tinggal 2 orang, tadinya banyak. Tapi ya mereka sudah nggak parah lah. Puji Tuhan. Itu daerah Cilember itu masuk dari Jalan Raya Puncak itu, masuk ke dalam ya lumayan jauh dan jalannya juga nggak bagus. Tapi ya ini panggilan pelayanan harus kita taati ya. Komitmen meninggalkan dosa. Ya. Ini ada di Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24 saya bacakan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, Bapak Ibu jangan main-main dengan dosa. Ya. Karena orang yang melakukan dosa itu tidak memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu adalah apa? Kemuliaan itu adalah ciri khas kekekalan. Makanya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemuliaannya diambil tidak kekal. Mati. Tuhan bilang, saat engkau makan buah itu, kau akan mati. Mati benar. Semua keturunan Adam mati. Kehilangan kemuliaan, kehilangan kekekalan. Tuhan punya rencana bahwa manusia akan kekal hidup di Taman Eden, tapi ternyata manusia melanggar perintah Tuhan. Ya. Jangan makan buah itu. Ya. Tuhan bisa aja menempatkan iblis di situ. Turun dari surga, lu mampir dulu di Taman Eden.
di pohon itu. Karena Tuhan punya rencana, saya uji nih manusia nih. Karena kita dibeli akal, pikiran, ya, free will, ya, kehendak, ya. Udah dibilangin sama Tuhan, jangan makan buah itu, semua buah dalam taman ini boleh kau makan, tapi yang satu jangan. Tuhan udah kasih tahu loh, berarti kan ada iblis di situ. Tapi ternyata menggoda itu buah, Hawa, dan akhirnya dua-duanya makan. Nah akhirnya kita tidak lagi hidup di Taman Eden. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin mengembalikan manusia baru untuk kita semua. Kita semua ini sudah rusak. Ya kita bersyukur, saya juga Pak Pendeta Fadil, Putri dan yang lainnya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bu Pendeta Ita juga ya, yang dari seberang-seberang Bapak Ibu Saudara, kita sudah diselamatkan dan dimenangkan oleh Tuhan. Jadi dosa harus kita tinggalkan. Ketika kita jatuh dalam dosa, cepat bangkit. Jatuh, cepat bangkit. Jangan main-main dengan dosa. Jangan jatuh terus. Ya, jangan jatuh terus. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, komitmen berbuat baik. Ya, dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Jadi ada kesempatan kita masih diberi sehat, nafas kehidupan. Mari kita berbuat baik. Bagaimana sih caranya berbuat baik? Kita harus bisa menjadi garam dan terang. Bagaimana sih? Kita yang sudah mengetahui perintah-perintah Kristus, memiliki kasih, kesabaran, kemurahan hati, pengampunan, itu yang perlu kita sebar sehingga kita bisa menjadi terang. Lanjut, komitmen menjadi dasar dalam kehidupan orang percaya. Seperti halnya jemaat di Philadelphia tadi. Jadi semua yang ada di sini komitmen Philadelphia, jemaat Philadelphia itu luar biasa. Dan dia diacungin jempol oleh Tuhan. Ya. Berkat-berkatnya tidak ditutup. Ya, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Jadi Tuhan tahu apa yang kita lakukan sehari-hari. Jangan sembunyi-sembunyi. Apa yang kita inginkan, yang kita rindukan, Tuhan tahu. Ya. Komitmen adalah wujud kesetiaan kita untuk melakukan perintahnya. Komitmen melakukan perintah Tuhan. Kalau Tuhan bilang, "Ndaklah engkau saling mengasihi," kasih harus kita tanamkan dalam diri kita. Amin. Kasih harus kita tanamkan. Karena itu menjadi dasar yang paling utama. Kalau kita nggak punya kasih, yang lainnya nggak akan bisa. Tapi kalau kita memiliki kasih, kesetiaan, kebaikan, kebenaran, itu pasti akan ada di dalam diri kita. Komitmen mengasihi sesama tanpa syarat. Jadi untuk mengasihi sesama ini manusiawi ya. Kebanyakan manusia ini ya ada pilih-pilih lah ya. Pandang muka gitu kan. Ini hati-hati. Ya, jangan pilih-pilih. Manusia seburuk apapun, sejelek apapun, bahkan yang kelainan jiwa pun itu ciptaan Tuhan. Dan harus kita kasihi. Harus kita kasihi. Komitmen memberitakan karya Kristus kepada banyak orang. Ya, ini yang terutama ya. Kalau kita sudah komitmen melayani Tuhan, ada perintah di situ. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini yang jarang sekali dilakukan, ya. Kita harus benar-benar fokus di sini. Dan kita harus berpikir, kalau kita tidak memberitakan Injil, bagaimana orang-orang yang tidak mendengar Injil? Tidak diselamatkan. Karena Yohanes 8 ayat 24, orang yang tidak percaya, dia akan mati dalam dosanya. Tidak percaya itu dosa yang paling besar loh. Dosa paling besar bukan perzinahan, bukan mencuri, bukan membunuh, bukan ngerampok, bukan.
itu masih bisa diampuni oleh Tuhan. Tapi tidak percaya itu sama juga menghujat Tuhan. Tidak ada pengampunan. Saudara-saudara kita yang tidak percaya, mari kita beritakan Injil. Suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, yang penting Injil sudah kita beritakan. Amin. Kita beritakan. Saya makanya pelayanan jauh, saya bilang sama pengerja, oke, usai pimpin ibadah minggu saya langsung penginjilan. Oh siap Pak, saya antar Bapak. Banyak di sana jiwa-jiwa. Wah, semangat saya membara. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Ini harus kita terapkan di dalam hati kita. Semangat untuk melayani. Melayani bukan cuma melayani saudara seiman. Melayani yang lain yang tidak seiman itu lebih bagus lagi. Memberitakan karya Kristus yaitu apa? Keselamatan, kematian, kebangkitan. Ada ayatnya, ya, membawa kematian Yesus kemanapun engkau pergi supaya Kristus dinyatakan di dalam dirimu. Artinya apa? Supaya dosa tidak berkuasa lagi dalam diri kita. Karena apa? Ada salib Kristus. Salib itu lambang kematian Kristus. Harus kita aminkan supaya dosa tidak berkuasa lagi di dalam diri kita. Supaya karakter Kristus yang hidup di dalam diri kita. Ya nggak perlu kita tonjolkan pakai salib gede-gede, tidak. Tapi salib yang terpenting adalah salib di dalam hati kita. Sehingga dosa tidak akan masuk kalau kita ada salib di dalam diri kita. Ada kematian, ada lambang kematian Kristus. Karena kematian Kristus adalah korban untuk menggantikan dosa-dosa itu. Zaman Nabi Musa kalau orang berdosa harus disiapkan lembu jantan, lembu betina, burung dara, semuanya tidak bercela. Itu hukumnya. Nah, itu baru bisa menebus kesalahanmu. Engkau udah tahir karena engkau sudah mempersembahkan itu. Lalu dosa lagi, bawa lagi itu. Coba kalau sekarang berlaku, habis binatang kan? Habis sapi, betina habis. Padahal penebus dosa itu pakainya apa? Lembu betina, lembu jantan. Korban penebusannya. Nah kita bersyukur Tuhan Yesus sudah menjadi korban buat kita semua satu kali, tidak berkali-kali lagi. Nah ini harus kita syukuri. Bahkan pengampunan disediakan, kasih karunia. Selama kita masih bernapas, pengampunan itu berlaku. Tapi jangan main-main dengan dosa. Kalau zaman perjanjian lama, lu habis khotbah berbuat dosa, lenyap. Habis. Karena nggak ada pengampunan. Ya. Ingat dua anaknya Harun, seorang imam, anaknya Harun kan ada 4 tuh laki semua tuh. Ya. Itu ketika dia mengambil api dari tempat lain yang tidak disuruh oleh Tuhan, saat itu juga dia dilenyapkan oleh Tuhan, dimakan oleh api dari Tuhan. Ya. Tuhan komitmen dengan hukum-hukumnya. Orang yang berusia 10 tahun ke atas, sejak dia keluar dari tanah Mesir, gak akan bisa masuk ke tanah Kanaan, termasuk Musa. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah berdosa juga. Menyembah anak lembu emas yang dibuat oleh Harun. Gak bisa. Makanya ada kitab Ulangan, Musa mengulangi lagi firman Tuhan yang disampaikan ketika dalam perjalanan. Karena orang-orang itu kan udah banyak mati di perjalanan. Ya, kemah suci itu 44 kali pindah tempat loh, bayangkan. Kemah suci yang menjadi bait Allah ya, ketika udah di Israel ya. 44 kali pindah tempat, dan yang terakhir ya di Silo itu, di Israel. Nah, jadi Tuhan komitmen, orang yang pernah melakukan dosa, yang pernah melanggar perintah Tuhan, gak akan diizinkan masuk. Musa aja memohon-mohon, enggak. Komitmen Tuhan. Musa cuma nengok-nengok tuh dari seberang sungai Yordan. Ya. Dia naik ke gunung, lalu suruh ngeliat tanah Kanaan. Dia nggak boleh masuk. Orang-orang yang masuk adalah orang-orang yang usia 20 tahun dalam perjalanan itu. Masuk ke tanah Kanaan. Jadi Tuhan komitmen. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah
karakter jemaat Philadelphia. Lalu integritas, ya. Di situ ada gambar jam ya. Slide berikutnya, Mas Agus. Ya. Nah, kenapa dikatakan jam ini nggak pernah berjalan mundur? Dia akan selektif, ya. Dia konsisten, ya. Ya. Orang yang memiliki integritas juga seperti itu, dijujur, nggak pernah nggak jujur, jujur, ya. Kalau saat ini ada yang masih nggak jujur, harus bertobat, minta ampun. Pengampunan masih ada, kasih karunia. Amin, masih ada. Jangan main-main lagi dengan dosa. Ya, Tuhan Yesus mengampuni manusia, perempuan berzina. Ya, pergilah, dosamu sudah diampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Tapi orang sekarang mah dosa lagi, bandel ya. Oh, ketika dia dosa langsung lewat gimana coba? Habis. Ya. Ini ada di Markus 12 pasal 12 ayat 14. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Ini pertanyaan ya dari orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi. Ya. Di sini jelas dikatakan bahwa engkau adalah seorang yang jujur. Integritas itu adalah jujur. Jujur luar dalam. Keselarasan. Ya. Gak boleh kita belang-belang, apalagi abu-abu. Ya. Di luarnya kayak malaikat, kudus, wih gitu ya. Tapi di dalamnya penipu, pembohong. Ini bahaya. Kayak jemaat Laodikia. Suam-suam. Kadang jujur, kadang enggak. Nah, ini lebih bahaya lagi. Ya. Kita harus punya integritas. Jemaat Philadelphia itu punya integritas dia. Dia jujur di mata Tuhan. Makanya Tuhan memuji dia. Ya. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Membuka pintu berkat. Kesehatan, berkat apalagi uang. Ya. Berkat sukacita, keluarga dibuka tingkap-tingkap oleh Tuhan, tidak ditutup. Karena dia apa? Dia jujur di hadapan Tuhan. Dia komitmen, dia jujur di hadapan Tuhan. Komitmen itu bisa diistilahkan setia. Kalau integritas itu jujur. Udah, dua ini aja kita miliki. Hidup kita sama kayak jemaat di Philadelphia. Amin. Ya. Jadi kita jujur, konsisten, ya. Utuh dan totalitas dalam melayani Tuhan. Apa peran integritas? Slide selanjutnya. Membangun kepercayaan diri. Ya. Memiliki nilai pengaruh yang tinggi dan berdampak. Jadi hidup kita memang harus berdampak. Yesus saja berdampak. Lihat di ayat tadi kan. Dia jujur luar biasa. Kita orang-orang yang percaya, tadi Pak Pendeta Fadil, orang Kristen adalah pola, artinya pola hidup Kristus, orang Kristen itu. Amin. Pola hidup Kristus harus kita contoh, harus kita teladani. Supaya apa? Supaya kita berdampak. Ya, supaya kita bercahaya. Hendaklah engkau menjadi garam dan terang dunia. Ini perintah supaya kita menjadi garam, supaya kita menjadi terang bagi banyak orang. Memiliki kualitas hidup rohani, kehidupan rohani juga harus punya kualitas dimanapun kita tinggal. Saya di masyarakat, di Kelurahan Rambutan, saya bagian dari seksi kerohanian. Ya, membawai Katolik juga Protestan. Dan di RT saya ditarik lagi jadi sekretaris, sama kayak Ibu Pendeta Ita. Padahal Pak Lurah minta, kenapa enggak nyalonin jadi RW, RT. Enggak. Saya pelayan Tuhan. Amin. Pelayan Tuhan itu luar biasa. Ya. Kita harus bisa jadi berkat, berdampak dimanapun kita tinggal. Saya dilamar loh sama Pak RT, tanya istri saya. Datang malam-malam ke rumah.
Pak Elias bantu saya ya. Aduh, ini saya kesulitan ini. Makanya ini mau puasa saya sibuk ngetik, atur jadwal ronda. Karena selama bulan Ramadan harus ada ronda. Saya atur karena warganya banyak, 200-an lebih. Jadi bingung nih. Satu kali semalam bisa datang 20 orang, 18. Karena ada pos 2, jadi saya bagi 2. Yang separuh pos atas, yang separuh pos bawah, keliling 2 kali. Jam 1 sama jam 2.30 sampai bangunin sahur. Wah, mantap. Jadi kita harus berdampak dimanapun kita berada. Jangan menjauh. Ya, jangan menjauh. Karena kita dibaca. Hidup kita dibaca. Makanya kita harus punya pola Kristus. Memiliki kasih, kejujuran, kelemah lembutan, ya buah-buah roh banyak lah ya. Kesabaran dan lain-lain. Hidup kudus. Nah, ini yang penting, hidup kudus. Hidup kudus ini berat ya. Kita harus jatuh bangun bagaimana kita bisa menerapkan kekudusan. Kudus itu kan enggak cuma dari dalam, tapi dari luar juga. Tingkah laku kita kudus enggak? Ramah enggak? Murah senyum enggak? Tapi ada orang yang enggak murah senyum ya, memang karakternya begitu ya. Tapi dalam hatinya murah senyum dia. Saya pernah dapat orang begitu. Oh, Pak Pendeta makasih ya pelayanannya. Waduh, kok begini gitu. Pas saya tanya sama majelis penatua, itu emang dia bawaannya begitu Pak Pendeta. Diemin aja, tapi orangnya baik loh. Memang baik. Jadi itu ya, kita harus membawa pola hidup karakter Kristus di tengah-tengah masyarakat. Kudus dalam perilaku, dalam ucapan harus kudus, jujur. Ya. Disiplin, nah disiplin menggunakan waktu. Baca Alkitab harus punya waktu. Saya di tempat kerja itu baca Alkitab itu saya biasanya kalau mau pulang saya udah siapkan waktu 1/4 jam untuk baca Alkitab. Pagi kadang baca renungan, kadang buka-buka renungan di internet kalau kerjaan lagi nggak padat, itu saya lakukan. Ya, ini bagian dari kedisiplinan. Bangun pagi jam berapa berdoa? Saya langsung calling istri. Ayo doa. Doa malam. Ada waktu-waktu. Mau tidur kita doa. Makan siang bareng ya kita doa. Ya kalau saya di tempat kerja, istri anak-anak di rumah ya doanya udah masing-masing. Ini bagian dari kedisiplinan. Membaca Alkitab, ya jangan mentang-mentang kita sudah lunas baca Alkitab terus nggak baca lagi. Salah. Alkitab ini setiap kita baca, walaupun bacanya berulang-ulang sampai 50 kali pun, itu berkatnya beda-beda loh. Amin. Beda-beda. Saya bisa mendapatkan di sini loh pembacaan. Ya. Jadi kita harus disiplin dalam melakukan aktivitas kita, aktivitas rohani, membaca Alkitab, berdoa, dan lain-lain. Tepat waktu. Nah, tepat waktu juga sulit ya kadang ya. Saya kemarin juga waktu pelayanan di PJL, PKRI Diaspora juga terlambat itu gara-gara macet juga. Padahal sih udah nyampe sana itu. Tapi macetnya sampai 10 menit. Nah, akhirnya terlambat 5 menit. Wah, saya minta maaf. Oh ya kan? Temanya komitmen lagi kan? Waduh, kena saya. Ya firman Tuhan itu pedang bermata dua. Buat Bapak Ibu juga buat saya sendiri. Dan saya terberkati dengan firman Tuhan juga yang saya sampaikan. Saya tadi ngomong apa ya? Kok bisa gitu ya mengubah hidup saya gitu. Jadi itu. Kita harus tepat waktu, berusaha tepat waktu. Kalau misalkan minggu kemarin ke gereja telat-telat terus, kan gak enak sama majelis kan. Jemaat telat-telat mulu, ngomongnya rohani tapi telat ke gereja. Nah ini kan gak enak ya. Kita harus belajar disiplin. Belajar disiplin. Kompeten, ya, memiliki kemampuan. Ya. Kemampuan menjadi anak-anak Tuhan, bagaimana kita bersikap. Ya. Mengerjakan apapun, disuruh doa juga kita harus mau. Banyak orang doa aja tunjuk. Jangan saya, ini dia. Nah ini bahaya nih. Ya, sebagai anak-anak Tuhan kita harus siap, totalitas. Ya, harus punya kemampuan itu, harus punya. Makanya belajar, berdoa juga harus belajar. Kan Tuhan sudah ajarkan doa. Abana latifi sama, itu bahasa Arab ya. Doa Bapa kami ya. Doa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu itu. Sudah diajarkan, jadi kita tinggal enak kan. Doa Bapa, hari ini saya mau berangkat kerja,
sertai perjalanan kami tiba di tempat kerja dengan selamat. Amin. Enak kan? Doa kita itu nggak panjang-panjang. Tuhan udah, tahu gitu ya. Jadi itu kita harus punya kemampuan untuk berdoa supaya ketika kita ada di dalam pelayanan kita ditunjuk doa mau siap. Itu ya. Kalau kita lagi di kuliahan ya, Bu Ita ya. Ayo mulai. Siapa yang mau berdoa? Saya Pak. Ya duluan gitu. Tapi kalau saya terus kan nggak enak. Saya tunggu yang lain gitu ya. Ternyata doa itu nggak gampang. Biar sampai kuliah nggak dimulai-mulain di Zoom juga nggak mulai kan nggak ada yang mau berdoa. Gitu ya. Jadi kita harus punya kemampuan ya untuk berdoa. Terus berani berkorban. Ya, sebagai anak Tuhan kita harus ada konsekuensi mengikut Tuhan. Pikul salib. Yesus saja berkorban untuk kita. Masa kita nggak mau berkorban? Pelayanan, aduh jauh, panas, naik motor gitu. Ya, kalau saya penginjilan itu saya dalam hati itu udah saya dasarin. Bagiku hidup adalah Kristus, mati dimanapun saya berada adalah keuntungan. Amin. Itu yang harus kita terapkan di dalam hati kita. Nggak usah takut, ya, nggak usah takut mati. Karena kita mati di dalam Kristus kita akan memperoleh nyawa kita kembali, jiwa kita kembali. Lalu sabar yang terakhir, ya, kita harus memiliki kesabaran. Jakarta ini tempatnya macet, ya, banyak orang yang kalau udah kena macet itu kata-kata binatang itu keluar, ya, ya, kita sampai ke bawah-bawah gitu ya. Nah ini kita harus belajar sabar. Ya, menikmati kemacetan harus kita nikmati. Ya, harus kita nikmati. Jadi kita harus memiliki kesabaran. Karena jemaat Philadelphia ini lengkap loh. Ya, setia, dia jujur, ya. Apapun itu, makanya Tuhan ngasih hadiah dia. Tidak ditutup, ya. Dia akan membuka pintu bagimu. Kita kalau setia, kalau kita jujur di hadapan Tuhan, perintahnya kita lakukan, berkat kita nggak akan ditutup, dibuka sama Tuhan. Dibuka sama Tuhan. Saya pelayanan ke Jawa, nggak dapat PK, habis 3 juta lebih. Karena di sana jajan beli kaos-kaos juga kan. Beli kaos paling nggak seberapa, nggak sampai 500 ya. Tapi sampai rumah nggak butuh waktu lama. Besok ada orang telepon. Pak Pendeta, maaf saya cuma transfer dikit, 3 juta. Haleluya. Jadi kita nggak perlu khawatir. Pintu dibuka di mana aja. Padahal saya nggak kenal orangnya yang transfer. Tapi akhirnya kenal langsung. Iya. Jadi berkat Tuhan itu di mana aja. Oh saya diajak teman. Pak Elas melayani di sini. Tapi nggak dapat pegang. Nggak apa-apa. Semangat gitu ya. Jangan mikirin ke sana. Ya. Kolose 3 ayat 2. Pikirkan perkara yang di atas. Jangan yang di bumi. Artinya apa? Kita jangan melekat sama yang di bumi. Memang kita butuh makan, minum. Tapi jangan melekat hati kita. Seolah-olah kita hidup itu untuk cari makan, cari duit. Tapi yang di atas ini yang penting. Karena kita akan kembali hidup bersama Tuhan. Pikirkan. Makanya kita harus pikir dan seperasaan di dalam Kristus. Supaya pikiran kita ke atas terus. Pikiran untuk hidup kekal. Amin.